Oke, selamat malam teman-teman semua. Hari ini untuk perdana nih, ada Mas Waluyo yang akan menjadi narasumber kita ya. Buat yang belum kenal, Mas Waluyo adalah kakak dari Mas Widodo. Kalau Mas Iya. Widodo semua udah pada kenal ya. Oh ya. Oke. Oh, pantes wajahnya kok kayaknya ada yang Oh mirip mirip nih. ya. Siapa gitu ya? Oh, iya. Wah, kalau Mas Widodo sama kita, wah udah belasan tahun kenalnya nih Mas Waluyo nih. Baru Iya, tahu Iya. belasan tahun kita. apa 18 Iya. tahun. Iya, belasan tahun ya, 18 tahun. Oke, Mas Oke. Waluyo ini eh, aktivitasnya sejak tahun 2000-an menjadi organizer meditasi di Wihara Mendut. Betul. Ya, Iya. Oh lagi. Kemarin saya ke Mendut nggak ketemu ya. kemarin Oh ke nggak Mendut. ketemu. Iya. Iya, Oke, waktu mau pasang Catra nggak jadi batal kan kita ada datang ke Mendut juga eh, sama Iya Mas iya. Winarso. oh Oh iya sama iya Mas iya. Winarso. Oke, oke. Nah, untuk biar nggak buang waktu ya, kita akan berikan waktunya kepada Mas Waluyo untuk memulai eh, bimbingannya kepada kita semua. Ya, makasih Mas Waluyo. Silakan. Ya baik. Terima kasih Ibu Wileng yang telah memberikan Suaranya persis eh, banget sama Mas Widodo. kesempatan buat saya. Oh ini video masuk Bu. Ini. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi Bu atas kesempatannya. Sebenarnya ini ajang apa ya? Belajar bersama gitu. Saya senang ada kelas ini dari Widodo. Saya mendengar Ibu Wileng sudah punya kelas daily mindfulness itu cukup lama tadi dikatakan 3 tahun. Dan salam kenal juga buat teman-teman yang ada di sini yang mungkin baru pertama kali ya saya tahu eh, eh, nama-namanya mungkin dan juga komunitasnya saya juga baru tahu ini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Di sini saya eh, ingin berbagi pengalaman saja sebagai organizer meditasi kesadaran yang dilaksanakan di Wihara Mendut. Itu sudah kurang lebih berlangsung selama mungkin 20 tahun lebih ya. Wih, Sejak tahun 2000 gitu. Sekitar itu seingat saya. Dulu juga masih coba-coba, ingin tahu, kemudian saya sendiri sebagai seorang Buddhis, tetapi pada saat itu meditasinya hanya waktu puja bakti atau hari raya begitu. Kayak apa sih meditasi itu? Belum tahu. Kemudian meditasi menjadi tren, terutama malah bagi yang non-Buddhis gitu. Kemudian saya eh, mencoba untuk ikut retreat, kemudian ya sampai sekarang dipercaya di Wihara Mendut itu di apa disuruh mengorganize ya, kegiatan ini sejak tahun 2000 tersebut. Nah, tadi tadi Pak Hokle sudah tahu Wihara Mendut ya. Bagi yang belum tahu, saya share ini lokasinya, cuma tidak bisa penuh sampai masuk. Hanya ini di Google Earth hanya sampai di pintu masuk gitu ya. Pintu masuk Wihara Mendut di se- di ada di seberangnya Candi Mendut. Nah, harus digeser main. Nggak kelihatan di sebelah sana. Ah, ini nih candinya kelihatan sedikit. Ini Candi Mendut. eh, Tempatnya ada di Wihara Mendut sini. Itu kemudian, nah, meditasi di Wihara Mendut itu dilaksanakan selama tiga hari, 3 hari ya, Hmm, 3 hari, mulai dari Jumat sampai Minggu.
karena awalnya dulu diperuntukkan bagi orang-orang yang sibuk gitu ya, yang sibuk bekerja, tetapi di akhir pekan ingin melaksanakan meditasi atau ingin apa ya, ingin retreat gitu. Sehingga pada saat pelaksanaan ini Wihara Mendut ditutup untuk kunjungan eh, wisatawan, hanya sampai pintu depan tadi saja, sampai gerbang saja. Kemudian selebihnya seluruh kompleks ditutup untuk kegiatan retreat ini karena ya, ingin mengondisikan gitu ya, ingin mengondisikan pelaksanaan retreat ini semaksimal mungkin. Nah, sejak tahun 2000 itu, bahkan awal-awalnya 2000 itu justru yang peminatnya itu kebanyakan dari non-Buddhis gitu. Eh, apa termasuk yang menyatakan dirinya tidak beragama atau ateis atau agnostik atau free thinker atau jenis-jenis yang lainnya yang tidak berafiliasi pada agama tertentu. Nah, itu awal-awalnya malah kebanyakan eh, seperti itu. Lalu mulai ke sini-sini ya dari semakin banyak 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 orang dengan afiliasi agama tertentu, bahkan juga ada pernah ada satu rombongan gitu ya, Romo Romo Katolik gitu, punya murid-murid kemudian ingin mengadakan kelas khusus yang pesertanya mereka semua gitu di Wihara Mendut ini dengan jadwal, dengan kurikulum yang kami punya seperti ini. Dimulai dari hari Jumat itu sore atau malam baru mulai. Dila, Materi yang pertama adalah tentang petunjuk meditasi, di mana yang poin pentingnya petunjuk meditasi ini adalah bagaimana melaksanakan meditasi eh, dengan posisi formal yaitu duduk dan juga berjalan. Walaupun ada posisi lain, tetapi yang ditekankan selama retreat adalah ini, posisi duduk dan posisi berjalan. Kalau posisi duduk berarti kita banyak memperhatikan objek yang dominan, yaitu pernapasan. Pernapasan melalui hidung atau melakukan kembung kempisnya melalui perut, tanda kalau bernapas itu diserahkan kepada peserta. Jadi tidak ada keharusan harus memperhatikan nafas yang melalui hidung atau melalui perut, itu tidak ada keharusan dari gurunya me- eh, memberikan instruksi bahwa eh, eh, pernapasan yang diamati menjadi objek utama itu terserah kenyamanan dari si peserta itu sendiri. Nah, jika jika tidak jika muncul misalnya dalam posisi duduk misalnya eh, misalnya muncul ingatan atau muncul memori-memori masa lalu atau mungkin muncul perasaan-perasaan yang lain, eh, meditasi ini boleh berpindah ke objek tersebut, tidak tidak lantas memaksakan diri ke objek pernapasan, tetapi boleh berpindah kepada objek yang dominan, misalnya ingatan masa lalu atau rencana masa depan muncul pada saat itu, walaupun tadinya eh, berkonsentrasi dengan pernapasan, tetapi muncul yang lain, maka itu yang menjadi amatannya, objek.
objek berikutnya gitu. Walaupun tidak bisa diurut-urutkan atau tidak bisa disengaja dimunculkan, tetapi otomatis seperti itu muncul. Prinsipnya adalah mengamati, menyadari baik jasmani yang tadi berupa napas maupun batin atau mental. Apakah itu ingatan, ataukah itu perasaan, ataukah perasaan perasaan yang muncul setelah setelah ingatan muncul, misalnya mengingat Ibu Wileng, saya sedang bermeditasi, memperhatikan apa, saya ingat kepada Ibu Wileng, dulu pernah mencaci maki saya, kemudian timbul perasaan tidak suka. Nah, batin yang demikian itu, yang berentetan munculnya itulah yang menjadi amatan. Walaupun secara teori, secara apa ya, secara hmm, logika, secara kognitif gitu ya, begitu diamati, begitu begitu diamati, eh, objek yang dominan tadi menjadi menjadi luruh, menjadi lenyap. Menjadi lenyap, menjadi nggak ada, mm, apa ya, eh, eh, ya tidak muncul lagi gitu ya. Begitu ingat pasti tidak tidak ada lagi gitu. Nanti kembali ke napas lagi. Nah, demikian seterusnya. Itu kalau posisi duduk. Kalau posisi berjalan, yang menjadi objek utama adalah sentuhan sentuhan kaki ke ke lantai. Ya, sentuhan kaki ke lantai. Misalnya sedang berjalan berarti kaki kiri atau kaki kanan. Pada tahap awal bisa dihitung juga, atau dikenali atau dicatat bahwa kaki kanan yang melangkah menyentuh lantai, kemudian kaki kiri demikian, terus terus berulang gitu, sampai batas jarak jarak yang ditentukan sendiri oleh si peserta itu cukup gitu. Lalu kembali lagi, atau bisa jadi ke apa ya, berjalan ke tempat yang lain. Nah, begitu seterusnya itu ya. Tunjuk meditasi di hari pertama, poin pentingnya adalah itu. Di samping juga beberapa hal yang yang kami sampaikan di apa ya, di di apa, sebelum kedatangan peserta, itu salah satunya bahwa eh eh misalnya pelaksanaan meditasi ini dilakukan secara diterapkan noble silent. Jadi diam diam mulia kami menyebutnya, yang dimana dia mulia di sini begitu memasuki lokasi retreat itu, eh, se- itu disarankan, sangat disarankan untuk tidak berkomunikasi sesama peserta, termasuk di ruang tidurnya, kemudian di ruang di ruang makan, di ruang yang lain juga gitu ya. Atau sedang berpapasan begitu, sedang berpapasan di lokasi-lokasi tertentu di mana pelaksanaan meditasi dapat dilakukan secara bebas gitu. Nah, itu tidak disarankan untuk saling berbicara, karena pada dasarnya begitu peserta datang ke lokasi retreat, pada dasarnya karena mencari mencari tempat latihan yang semaksimal mungkin kondisinya bisa mendukung latihan, eh, mengawasi atau menajamkan kesadarannya itu. Itu yang dipentingkan. Di samping juga kalau kita mengajak bicara peserta lain, biasanya
mengganggu ya, mengganggu peserta yang lain yang ingin latihan dengan sungguh-sungguh juga gitu. Nah, kadang-kadang malah peserta lama biasanya yang mengajak bicara, mungkin apa ya, mungkin ingin berbagi pengalaman atau ingin 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 apa ya, mungkin merasa senior sebagai peserta yang sudah pernah ikut gitu. Kadang-kadang dia eh, justru yang mengajak bicara. Nah, ini ditekankan di waktu petunjuk meditasi. Lalu mm, ya ya sudah meditasi gitu. Pada dasarnya meditasi kesadaran di Oyahara Mendut ini eh, apa ya, menjadikan semua aktivitas penuh kesadaran, menjadikan semua aktivitas penuh kesadaran sehingga eh, sesuai nih dengan nama acaranya Ibu Wileng ya kelas ini, yaitu daily mindfulness, bahwa kesadaran itu ya dijaga, diupayakan, mungkin dilatihkan, diretreatkan, ditreatmentkan gitu ya, eh, untuk untuk apa ya, untuk membiasakan gitu ya, untuk membiasakan keseharian kita yang bisa saja atau mungkin apa ya, mm, dunia luar atau masyarakat umum itu cenderung menganggap bahwa enggak begitu. Hidup sehari-hari ya harus memenuhi segala macam kewajiban, kemudian kalau tidak suka ya harus segera dijadikan suka, atau semua pokoknya diupayakan gitu ya. Mungkin eh, apa ya, menjadi normal gitu, harus sibuk, harus harus berkompetisi, harus harus apa ya, harus mengikuti semua keinginan, harus gitu tuh kayaknya sudah jadi normal gitu. Nah, di retreat kesadaran ini ya mulai dibiasakan itu gitu. Intinya demikian. Maka eh, apa ya, menjaga menjaga kesadaran dalam semua aktivitasnya. Di sini misalnya nih pukul 20 sampai 4 itu dikatakan meditasi. Di sini bukan berarti meditasi dalam arti formal harus duduk meditasi, walaupun ada waktu-waktu tertentu untuk duduk, misalnya setelah diskusi pukul 20, jika tidak ada pertanyaan. Oh ya, tadi Noble Silent itu pada saat diskusi ini tidak berlaku. Artinya, jika peserta ingin minta konfirmasi atau bertanya atau eh, me, me- apa ya, supaya tidak ragu-ragu terhadap apa yang dilakukan, itu dapat bertanya kepada gurunya di forum diskusi ini gitu ya, walaupun tadi dikatakan Noble Silent, tetapi setelah itu ya harus kembali ke Noble Silent. Nah, kembali ke acara meditasi yang setelah diskusi itu meditasi dapat dilakukan masing-masing. Apakah ada yang mau duduk, ada yang mau berjalan, berdiri. Jadi aktivitasnya itu beragam, beragam sesuai dengan kecenderungan atau kenyamanan dari peserta. Ada yang duduk 1 jam, 2 jam, 3 jam, eh, atau setengah jam duduk, setengah jam berjalan, atau berjalan terus juga ada. Nah, itu sesuai kenyamanan masing-masing. Tidak ada polisi di meditasi kesadaran ini ya, kita kita sendiri adalah diri sendiri adalah polisi yang mengawasi dirinya sendiri gitu. Nah, kemudian di sini saya tulis pukul 22 istirahat, artinya itu boleh tidur. Tetapi lagi-lagi ada yang memanfaatkan atau menggunakan waktu ini untuk bermeditasi di seluruh kompleks wihara itu, atau di ruang
tempat meditasi itu juga diperkenankan. Andai kan jam 10 belum mengantuk, ya silakan aja kalau mau melanjutkan meditasi. Dengan catatan seperti tadi, apa namanya, tetap menjaga kesadaran, tetap menjaga mindfulness-nya itu gitu. Nah, gitu. Nanti sampai pukul 4 dibangunkan, kemudian ya dari pukul 4 dibangunkan itu ya ada yang ke kamar mandi dengan mindfulness juga gitu. Kemudian ada yang langsung ke tempat meditasi duduknya, ada yang ke ini. Nah, pada dasarnya prinsipnya itu menjaga kesadaran termasuk ke kamar mandi, termasuk beraktivitas di kamar mandi dan lain-lain. Nanti pukul 5 sampai 6 itu ada meditasi bersama. Nah, di sini duduk formal meditasi, formal duduk selama 1 jam bersama gurunya juga ikut meditasi ini gitu, yang waktu 1 jam ini itu ya punya maksud bahwa kalau kalau meditasi kumpul bersama itu cenderung memotivasi ya, saling memotivasi antar peserta secara tidak langsung gitu, tanpa harus diomongkan bahwa saya memotivasi kamu atau saya termotivasi olehmu gitu, tanpa harus menyebutkan demikian, tetapi kebersamaan ini menjadi penting karena itu tadi yang mungkin pada saat prosesnya menjaga kesadaran itu banyak muncul pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang nggak terduga. Kadang-kadang nggak terduga ada yang muncul ingatan yang traumatik misalnya. Itu kadang-kadang muncul pada saat kelas diskusi gitu ya. Trauma-trauma masa lalu yang apa ya, benar-benar sulit gitu ya, sulit untuk dilepaskan atau sulit untuk eh, tidak mengingatnya begitu, itu kadang-kadang muncul pada saat kesadaran menjadi tajam gitu, karena boleh dikatakan kondisi yang tenang, kondisi yang apa ya, yang indra indra itu relatif relatif tidak berkontak dengan objek-objeknya, itu cenderung ya mental yang muncul gitu, batin yang muncul. Nah, salah satunya ya memori, memori yang mungkin mengganggu ya traumatik gitu. Nah, ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi kenapa harus kesadaran. Tadi yang disampaikan Bu Willing di awal misalnya, munculnya kelas ini ya karena kita membutuhkan itu gitu ya, membutuhkan kesadaran itu. Nah, di sini gurunya me- menitik beratkan pada penggunaan kesadaran. Artinya kesadaran yang dengan arti batin yang mengetahui. Jadi kalau kalau diure kalau diuraikan di dalam diri kita nih ada 2 unsur kan, jasmani dan batin. Nah, batin sendiri ada perasaan, ada persepsi, ada bentuk-bentuk pikiran, kemudian ada kesadaran. Nah, kesadaran ini kalau Bante Santasito mengatakan, menerjemahkannya adalah batin yang mengetahui. Jadi di dalam diri kita ini ada kesadaran, ada batin, di mana batin itu fungsinya adalah mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui misalnya indera mata, indera mata memiliki objek bentuk, kemudian tahu bahwa itu bentuk, nah itu kesadaran. Tahu bahwa itu bentuk kotak, lingkaran, itu itu adalah kesadaran. Nah, batin yang mengetahui. Lalu
Lalu bisa saja muncul perasaan, bisa saja muncul perasaan. Indra kontak dengan objek, kemudian muncul perasaan. Di perasaan terbagi menjadi tiga, suka, tidak suka, atau netral. Suka, tidak suka, atau netral. Kalau bentuk kotak, saya suka. Nah, ini batin, batin bilang suka. Nah, kalau suka berarti kecenderungan ya, kecenderungan orang itu ya ingin memilikinya, atau ingin menambah lagi gitu, ingin menambah lagi. Kalau tidak suka ya berarti menolaknya. Nah, kecenderungannya seperti itu. Atau ya ya itu sesuatu yang netral, mungkin tidak begitu berpengaruh di dalam perasaan perasaan ini gitu. Nah, kemudian muncul apa namanya ya? Muncul demikian secara terus-menerus. Kalau kalau tadi saya mengatakan indera menangkap objek kemudian muncul perasaan itu sepertinya bagian bagian per bagian gitu. Tapi pada kenyataannya ya kita nggak bisa mengaturnya, kemudian nggak bisa melihat dengan jelas urut-urutannya, atau mungkin tahu-tahu sudah muncul sumpah serapah karena saya nggak suka gitu. Jadi inilah fungsi kesadaran atau latihan kesadaran ini, pikiran kita ini dilatih gitu ya, ditreat supaya apa ya, supaya yang muncul eh, apa ya, yang kalau disebut disebut kekotoran batin yang muncul itu tidak tidak dalam bentuk yang sudah kasar gitu, ucapan yang kasar, ucapan yang membentak, ucapan yang marah, atau ya kalau melalui perbuatan ya mungkin menempeleng atau eh, marah dengan membanting sesuatu. Nah, itu sudah sudah apa ya, emosi-emosi yang sudah keluar gitu ya, yang sudah keluar. Nah, dengan di-treat ini, di di training gitu ya, pikiran ini di training, dibiasakan. Nah, paling tidak perasaan suka, tidak suka tadi itu munculnya segera diketahui, munculnya segera diketahui. Nah, itu poin penting mengapa ini disebut meditasi kesadaran gitu. Mengapa harus kesadaran? Nah, kemudian dilanjutkan ya meditasi biasa setelah diskusi ya meditasi lagi. Mungkin apa ya? Ada yang jenuh atau ada yang bosan atau ya itu bisa kelihatan walaupun masih dalam dalam apa ya, dalam ruang lingkup latihan, tetapi eh, kebiasaan-kebiasaan yang mengalihkan ya, yang mengalihkan penajaman kesadaran itu kadang-kadang muncul. Misalnya misalnya pada saat makan, makan pagi atau makan siang, itu kan peserta dikondisikan tidak usah memberes tidak usah mencuci gitu ya, mencuci piring, biar petugas saja atau dhamma worker atau relawan saja yang mencucinya gitu, karena retreatnya cuma 3 hari, itu sangat singkat, jadi maksimalkan waktunya, maunya seperti itu penyelenggara itu. Nah, tidak usah, tetapi ada yang nawar gitu, ada yang nawar bahwa saya mau mencuci piring. Nah, sebenarnya sebenarnya itu di diskusi ya, kadang-kadang muncul di diskusi itu sebenarnya pengalihan, pengalihan apa ya, menutupi kebosanannya gitu. Padahal
instruksinya ya sama saja. Instruksinya kebosanan muncul itu adalah bagian dari apa yang harus diamati. Berarti perasaan atau eh, batin yang merasa bosan. Nah, itu dikenali, itu diamati sebagai kebosanan. Bahkan termasuk yang seneng-seneng juga, yang sampai euforia, eh, meluap-luap gitu ya. Bahagia yang meluap-luap, senang yang meluap-luap pada saat muncul itu juga menjadi amatan juga gitu. Ya, menjadi amatan juga bahwa pada dasarnya ya itu enggak tetap. Bahagia yang meletup-letup tadi enggak tetap, enggak permanen gitu. Kemudian kebosanan yang segera ditutupi dengan tanda petik hiburan, mencuci piring itu sebenarnya juga juga enggak permanen gitu. Itu juga berubah, pada pada akhirnya juga berubah. Pada titik pada titik kesadaran atau batin yang mengetahui bahwa itu bosan, pada saat itu sebenarnya kebosanan itu lenyap. Pada saat batin mengetahui, oh ini bosan, oh ini bahagia yang meluap-luap. Pada saat itu yang disebut bahagia, yang disebut yang disebut kebosanan tadi itu juga sudah lenyap sebenarnya. Gitu. Nah, itu kadang-kadang apalagi ya hiburan-hiburan yang masih sebenarnya masih dalam ruang lingkup oke saja gitu, tapi itu bisa jadi ini bisa jadi apa ya rintangan nantinya disebutnya. Misalnya segera mengubah posisi. Misalnya tadi sudah punya tekad akan menyelesaikan duduk diam tanpa gerak misalnya selama 30 menit misalnya ya punya punya tekad demikian. Tetapi belum 30 menit merasa sudah lama gitu. Merasa sudah lama, mungkin menengok waktu, menengok jam. Makanya di apa di awal waktu instruksi awal itu juga salah satunya nggak usah pegang jam, peserta nggak usah pegang jam, nanti ada petugas yang membunyikan bel setiap jam-jam tertentu, di disediakan disediakan bel ini untuk ini kapan makan, ini kapan berhenti, ini kapan ini tuh sudah diatur gitu ya. Nah, supaya nggak terpaku pada waktu gitu. Karena lagi-lagi ya waktu ya hanya hanya perjanjian gitu ya. Waktu hanya perjanjian, waktu hanya hanya waktu hanya ya untuk menandakan apa namanya ya irama irama kesadaran ini gitu. Itu waktu gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya di sini sepanjang waktu ya kesadaran gitu yang dilatih, yang di training ya kesadaran ini. Batin mengetahui, oh ini perasaan. Batin mengetahui, eh, telinga mendengar objek suara. Nah, sudah begitu saja gitu. Apakah suara itu enggak disukai, suara itu disukai. Nah, biasanya kita sudah larut ke situ, ke perasaan. Sehingga sering dikatakan bahwa perasaan itu membakar. Perasaan itu membakar. Kalau kalau indera menangkap objek, telinga mendengar suara, hmm, itu objektif sebenarnya gitu ya. Kemudian karena perasaan membakar, oh itu suara indah, suara burung yang jarang saya dengar, menimbulkan perasaan, suara yang indah itu menyenangkan buat saya. Nah itu biasanya yang membakar atau yang ditolak. Yang di Wihara Mendut itu pinggir jalan. Jadi kalau ada suara motor yang knalpotnya
bongkar gitu itu ini kenceng banget gitu ya terdengarnya. Nah itu biasanya karena itu suara yang tidak mengenakan ya cenderung tidak disukai. Nah itu apa namanya perasaan tuh sudah perasaan tidak suka. Padahal sebenarnya ya sama-sama telinga mendengar suara. Udah berhenti di situ sebenarnya. Mau ditolak ya nggak bisa karena fungsinya, karena telinga kita masih berfungsi baik ya mendengar itu fungsi dari indera. Nah, yang membakar itu perasaan, ya toh. Ah, bahkan kadang-kadang nggak tahu bentuk ya. Nggak tahu ini, nggak tahu ya. Kadang-kadang mata nggak melihat, suara mendengar sesuatu, tetapi kita kita mengetahui bahwa itu suara motor, itu suara burung. Nah, itu yang disebut dengan persepsi atau gambaran pikiran. eh Begitu Widodo memberitahu bahwa Bu Wileng eh, memberi kesempatan untuk eh, mengikut apa ya berbagi pengalaman di kelas ini, saya pernah ketemu Bu Wileng, berarti saya punya persepsi. Nah, apa yang ada di dalam pikiran saya mengenai Bu Wileng ya itu yang pernah saya lihat, yang pernah saya lihat di masa lalu. Jadi itu adalah persepsi saya tentang Bu Wileng. Nah, itu 15 tahun yang lalu gitu ya Bu ya ketemunya. Ternyata berbeda. Persepsi saya berbeda karena bayangan saya ketemu Bu Wileng itu 15 tahun yang lalu, yang ketemunya di ruang makan Wihara Mendut yang dulu seperti itu gitu. Itu yang tertanam terakhir di ingatan saya. Begitu tadi ketemu Bu Wileng itu beda, beda. Nah, itu ingatan ingatan yang berupa gambaran pikiran yang sudah pernah ketemu Bu Wileng itu sama yang sekarang tuh berubah lagi. Nanti besok-besok saya bercerita kepada teman atau membicarakan Bu Wileng, yang saya tangkap adalah Bu Wileng yang sekarang dengan wajah yang sekarang ini. Tadi saya melihat Pak Hokle misalnya, belum pernah dengar Bu Wileng tadi cerita Pak Hokle juga menjadi narasumber di kelas ini loh. Nggak ada bayang yang mana Pak Hokle. Gitu. Nah itu apa ya? Itu ingatan kita, itu mental kita bisa menangkap demikian, kemudian menyimpannya. Begitu sudah tersimpan, apa yang muncul ada stimulus membicarakan, kemudian me- menandai gitu ya, menandai eh, maka suatu saat ya akan muncul muncul persepsi gitu Pak Hokle. Kadang-kadang persepsi itu kita buat juga. Kalau wajahnya Pak Hokle seperti itu, orangnya tuh kayak gini loh. Nah, orangnya kayak gini itu saya pernah tahu, pernah punya ilmu, pernah baca bahwa orang dengan muka bulat sifat-sifatnya begini, orang dengan muka lonjong sifatnya begini. Nah, itu semua informasi-informasi itu ada di otak kita. Nah, pada dasar itu makin membakar dengan apa ya? Dengan berdalih bahwa aku persepsiku, asumsiku, kalau apalagi didukung oleh pengetahuan atau informasi yang pernah saya baca, itu mesti benernya. Nah, makin jadi gitu ya, makin jadilah kepercayaan diri kita yang berasumsi, ditambah ilmu-ilmu lain, ditambah ditambah informasi lain tuh kayak paling bener gitu. Nah, itu. Nah, nah, kemudian kalau dalam 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 menajamkan kesadaran, loh, iya ya, emang itu bener ya. Emang itu paling bener ya. Gitu. Apakah paling bener itu nanti tetap benar selamanya gitu tuh. Nah, itu.
yang menjadi apa ya, menjadi menjadi penajaman kita gitu, penajaman kesadaran kita bahwa pada dasarnya ya itu semua nothing gitu. Nah, begitu. Hmm, Lalu ada muncul diskusi juga 5 rintangan batin, dan ini dilaksanakan di hari kedua, di mana di tengah hari jam 12.30 ini biasanya memang sedang muncul-munculnya banyak rintangan gitu ya, banyak rintangan. Mungkin saya tidak menjelaskan semuanya. Rintangan biasanya tadi sudah saya sampaikan rintangan-rintangan itu yang pertama tuh keinginan, ingin 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 apa ya? Ingin itu biasanya yang seneng-seneng, yang enak-enak. Ingin tenang, termasuk ingin tenang. Padahal meditasi itu kan memang mencari ketenangan katanya. Tapi ingin tenang itu juga rintangan. Keinginan untuk tenang, keinginan untuk terus menjaga kesadaran, ingin seperti itu kan kayaknya biasa gitu ya, nggak apa-apa. Tapi pada dasarnya itu rintangan, rintangan. Kalau di diskusi itu sering muncul, loh, saya kesini memang untuk mencari ketenangan, tapi ternyata keinginan untuk mencari ketenangan yang membuat saya tidak tenang-tenang. Nah, kembali ke yang tadi, ke rumusan awal. Pada dasarnya ya tajamkan aja kesadaranmu. Oh, mengetahui bahwa ini adalah keinginan. Begitu tahu, begitu tahu bahwa ini keinginan, sebenarnya keinginan itu sudah lenyap. Nah, muncul juga di diskusi itu, saya kemarin seneng banget karena setengah jam tidak bergerak. Nah, terus ukurannya apakah meditasi yang berhasil itu setengah jam tidak bergerak? Bagaimana kesadaranmu? Setengah jam tidak bergerak dengan batin yang kesana kemari, yang malah melamun, atau terus menjaga kesadaran? Nah, itu menjadi persoalan juga di dalam meditasi kesadaran ini. Bisa betah duduk lama tetapi melamun, ya bisa saja gitu. Tapi setengah jam itu dalam konteks meditasi kesadaran selama tidak bisa menjaga meditasi kesadaran, ya useless gitu. Nah, itu salah satu rintangannya. Termasuk penolakan, yang jelas ya, menolak karena nggak suka gitu. Itu menjadi rintangan batin juga. Ada juga yang penting juga itu malas. Malas atau ngantuk gitu ya. Itu juga rintangan juga. Walaupun ngantuk itu manusiawi begitu ya, tapi ada banyak jenis ngantuk, ngantuk yang selalu selalu diikuti, atau ngantuk yang begitu disadari itu sudah nggak ngantuk lagi. Nah, itu tentu dengan latihan kesadaran itu bisa membedakan mana yang ngantuk beneran, mana yang ngantuk perlu perlu mengistirahatkan badan, mana ngantuk yang perlu diupayakan gitu, dilawan lah tanda petik ya. Karena melawan sendiri itu juga bertentangan dengan meditasi kesadaran sebenarnya. Melawan artinya ya 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 diupayakan supaya nggak ngantuk gitu. Atau mungkin eh, eh, gurunya sering mengatakan gini, "Hmm, kalau ngantuk coba gosok tangan, misalnya gosok tangan sampai panas kemudian tempelkan ke mata, masih ngantuk atau enggak kayak itu." Yang tadi yang cara paling halus, ngantuk disadari itu sebenarnya ngantuknya sudah hilang. Tapi itu mungkin perlu ini ya, perlu jam terbang gitu. Kalau saya juga sering apa latihannya itu juga sering jatuh jatuh tertidur gitu. Ngantuknya sampai jatuh tertidur dalam posisi duduk meditasi. Nah, itu beberapa rintangan batin yang cukup penting. Paling yang lain kayak keraguan-raguan itu mungkin enggak semua orang bahwa mm,
meditasi ini ada gunanya nggak ya, ada manfaatnya nggak ya, itu kadang-kadang bisa meragukan. Nah, kemudian eh, dilanjutkan terus meditasi. Di siang itu juga ada istirahat, boleh tidur ya, boleh dikatakan pukul 2 siang sampai 4 itu boleh tidur, tetapi banyak juga yang benar-benar memanfaatkan untuk meditasi karena ada yang tidak terbiasa tidur siang, ada yang apa ya, ada yang eh, pengen pengen memanfaatkan waktu retreat ini dengan baik ya, benar-benar eh, tidak ke tempat tidur gitu. Ada juga yang memang benar-benar ke tempat tidur untuk tidur gitu di jam ini. Nah, kemudian hmm, ada diskusi lagi. Sebelum diskusi biasanya ada meditasi bersama selama 1 jam bersama gurunya tadi. Nah, itu dengan tema duka dan lenyapnya di sini. Nah, di ini juga lagi-lagi bahwa yang menimbulkan duka itu adalah keinginan, keinginan ya, keinginan, keinginan itu cenderung melekati gitu, melekati atau menambah gitu ya, rakus gitu, menambah. Dalam konteks meditasi kesadaran, kalau dalam sehari-hari kita bisa memberikan contoh misalnya ingin lebih kaya, ingin lebih ya, pandai, ingin lebih ini dibanding yang lain kayak gitu tuh mudah gitu. Tapi dalam dalam konteks kesadaran, dalam konteks melatih melatih mental itu yang halus-halus sekalipun itu juga mm, menimbulkan penderitaan. Misalnya yang tadi saya sebutkan ingin mengubah posisi, ingin segera ingin segera apa ya, ingin segera apa ya, menyentuh kulit yang terasa gatal atau apa ya, ada ada yang ada yang ada yang ngerambati gitu kayak ada kerasa semut atau kerasa apa ya, binatang gitu ya, menempel di kulit kita. Kadang-kadang kita ingin segera gitu, ingin segera, begitu tahu-tahu sudah nempok nyamuk misalnya kayak gitu, tanpa tanpa mengawasi gimana gerakan pikiran itu munculnya keinginan untuk menghalau rasa gatal atau menghalau binatang yang menempel di kulit kita. Pada pada konteks yang halus demikian, itu pun juga bagian dari ini meditasi kesadaran. Kemudian yang berikutnya itu lanjut lagi meditasi eh, terus gitu ya, dengan konteks menjaga kesadaran, duduk, berdiri, kemudian berjalan, mengambil mengambil air minum, kemudian bagi yang Muslim atau yang beragama lain yang ingin mengambil waktu beribadah itu semua dalam konteks kesadaran. Ada teman Muslim yang memberikan testimoni mengatakan begini, kok saya merasa sholat saya lebih kusyuk ya setelah mengikuti ini, atau pada saat retreat ini sholat saya kok lebih kusyuk ya. Dia testimoninya seperti itu. Nah, kembali ke latihannya tadi, pada dasarnya setiap aktivitas dilakukan dengan penuh kesadaran, mengawasi, menjaga, atau menajamkan gitu ya, menajamkan kesadaran. Batin yang mengetahui, batin mengetahui sedang melakukan gerakan tangan, sujud, nah misal tangan menyentuh lantai atau alas atau sajadahnya untuk sholat itu gitu. Kemudian bangkit berdiri. Nah, itu gerakan-gerakan. Memang kesannya melambat, dia mengatakan demikian. Memang kesannya melambat, tetapi
Beda sama kalau kalau dia beribadah sehari-hari, di mana dilakukan dalam suasana yang kemerungsung atau berbatas waktu yang harus segera melakukan aktivitas lain. Nah, kayak kayak gitu, dia membandingkannya dengan pada saat retreat. Oh, pada saat retreat kok lebih kusuk ya, karena saya menjaga, saya menajamkan, saya menghadirkan, menghadirkan kesadaran, menghadirkan batin, mengetahui apa yang dilakukan oleh jasmani, termasuk oleh mental itu sendiri. Nah, kemudian ada diskusi lagi di hari ketiga yang cukup penting di pagi hari itu tentang aku. Di sini poin pentingnya apa ya? Poin pentingnya yang disampaikan oleh gurunya adalah eh, kita memiliki anggapan bahwa ada aku yang menjadi entitas di dalam diri kita, di mana yang sifatnya kekal. Nah, padahal kalau kita telisik lebih lebih lanjut gitu ya, kita kita amati lebih mendalam bahwa badan ini, diri ini hanya ada dua unsur tadi, nama apa batin dan jasmani. Batin dan jasmani. Jasmani ya indra-indra, mata, telinga, hidung, lidah, kulit, kemudian ditambah dengan batin, ya, dengan batin, yaitu ya mental, mental. Di mana mental sendiri yang tadi ada perasaan, ada persepsi, ada bentuk-bentuk pikiran yang bisa macam-macam, gitu ya. Yang belum ada pun bisa kita adakan di dalam pikiran kita, sama batin yang mengetahui, di mana sifatnya mereka, sifatnya batin dan jasmani yang saya sebutkan tadi, itu nggak kekal, nggak kekal, gitu. Nggak ada jasmani yang kekal. Mungkin kita merasa kekal, kita mungkin merasa kekal karena saya tadi melihat Bu Wileng yang dulu sama yang sekarang ya, ya begitu, ya itu bukan orang lain. Nah ini mungkin apa ya, agak sulit ya mengilustrasikan ini, tapi itu ya itu alaminya ya seperti itu, kenyataan ya. Kenyataannya seperti itu. Apakah Bu Wileng yang dulu sama dengan Bu Wileng yang sekarang? Kita menganggapnya sesuai dengan pandangan umum juga ya sama, bukan yang lain juga. Nah, pada dasarnya di tingkat di tingkat kesadaran, di tingkat mikroatomik atau eh, yang unsur-unsur yang paling kecil, semuanya berubah gitu. Nah, itu nggak ada yang berubah. Perasaan juga nggak tetap. Ya, sifatnya jasmani dan batin tadi nggak permanen, berubah. Kita, batin kita sendiri juga yang menganggapnya itu permanen. Ada entitas diri yang yang ada di dalam diri ini, yang kekal. Itu batin juga. Batin ketimpa batin. Batin yang tidak berubah dianggap oleh batin yang lain sebagai batin yang berubah. Nah, pada dasarnya batin yang sama, itu batin yang sama, yang menganggap diri kita ini ada tetap, itu. Nah, untuk menjelaskan ini, gurunya menitik beratkan pada mengapa sih kita sering sering menganggap kalau ada aku di dalam diri kita ini, ada sesuatu yang kita sebut aku ini, itu karena kita membandingkan, membandingkan aku.
lebih dari yang lain. Bahasa umum dikatakan sombong, lebih dari yang lain. Nah, makanya menganggap ada dua ada sesuatu di dalam diri ini yang kita bandingkan. Aku lebih dari yang lain, yang bahasa umum disebut dengan kesombongan. Atau yang kedua, aku lebih rendah dari yang lain. Lebih rendah di sini lebih miskin, lebih bodoh, dengan unsur-unsurnya yang mengatakan demikian. Oh, itu rendah diri. Nah, itu pembandingan juga gitu ya. Pembandingan juga. Karena kita merasa ada perasaan aku gitu. Kemudian yang ketiga, yang bagi saya sendiri itu juga ini ya, apa namanya, baru gitu. Kita menganggap setara yang lain itu juga membandingkan. Kita ini menganggap setara, sama sama dengan yang lain. Itu juga jenis pembandingan juga. Dengan pembandingan seperti itu, dengan pembandingan seperti itu kita merasa ada. Nah, kita merasa ada aku. Itu yang pertama. Jadi karena membandingkan, maka aku itu ada gitu. Karena membandingkan, membandingkannya yang tiga hal tadi. Kemudian yang kedua, karena kita aku ada itu karena merasa memiliki, merasa memiliki itu suamiku, itu istriku, itu anakku, itu milikku, itu barangku, itu laptopku, itu lemariku, itu rumahku. Ada kepemilikan, ada hal yang merasa merasa kita miliki. Makanya aku ini ada. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, titik berat yang ketiga adalah, ya tadi yang pertama saya jelaskan bahwa kita merasa ada aku, persepsi. Kita kita mempersepsi, kita mempersepsi ada aku di dalam diri ini sebagai inti, sebagai inti di dalam diri ini. Padahal kalau sering ada perumpamaan bahwa rumah disebut rumah itu apanya sih? Gentengnya, tiangnya, lantainya, dindingnya, atau apanya. Begitu dibongkar-bongkar-bongkar, nggak ada yang disebut rumah. Adanya ya lantai, dinding, genteng, semua unsur rumah itu gitu. Nah, sebenarnya nggak tahu pas atau enggak perumpamaan itu. Nah, untuk menggambarkan bahwa sebenarnya nggak ada aku itu seperti demikian. Nah, diskusi yang terakhir adalah ini yang sesuai dengan apa kelasnya Bu Wileng ya, daily mindfulness. Setelah setelah apa setelah latihan ini, retreat ini selesai, lalu apa gitu. Nah, justru ini tantangan yang paling besar. Kenapa? Karena kalau di tempat retreat itu semua terkondisikan sebagai apa ya, sebagai ruang untuk latihan. Makanan disediakan, tinggal makan, kemudian teman-teman saling mendukung, apa namanya, mengondisikan semua semua kontak indera itu dibuat seminimal mungkin gitu ya, dibuat seminimal mungkin yang bisa apa namanya, bisa menghasilkan respon-respon yang kesehariannya kita nggak mungkinkan gitu, nggak mungkin kita dapatkan gitu. Tapi di masyarakat, di tempat kerja, ber, berasosiasi dengan teman kerja yang mungkin nggak membuat kita nggak senang, atau kita juga membuat nggak senang orang juga kayak gitu ya, atau ucapan kita yang nggak terkontrol yang membuat dampak nggak mengenakan mungkin di sosial kita misalnya,
atau perbuatan-perbuatan lainnya gitu. Nah, itu sulit 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 dikontrol gitu. Karena eh, ya itu tantangan terbesarnya. Bagaimana menjaga tetap menajamkan kesadaran kita, ya, tetap menajamkan kesadaran kita, tetapi dengan situasi, dengan kontak-kontak yang memang alaminya demikian, yang memang alaminya demikian. Kita nggak bisa menolak, nggak bisa menolak atasan yang marah-marah, yang selalu marah-marah. Atasan yang sesuai keinginan kita pun juga nggak selalu kita dapatkan gitu. Mungkin yang bertentangan, yang menimbulkan eh, apa ya, konflik misalnya. Nah, itu nggak bisa kita tolak. Nah, dengan latihan dengan latihan kesadaran ini, bagaimana batin merespon kontak kita dengan orang-orang, dengan lingkungan, dengan suasana di masyarakat kita yang nggak sesuai keinginan kita, yang paling banyak nggak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kecenderungan kita segera menutupinya, segera menutupi dengan hal-hal lain yang kita anggap, ya, kita anggap itu mm, apa ya, menyelesaikan gitu. Misalnya lagi, misalnya bad mood diselesaikan dengan pergi jalan-jalan. Nah, misalnya seperti itu. Tan tanpa tanpa melihat bahwa bad mood, nggak suka atau apa ya, atau bosan itu sebagai hal yang alamiah, ya, sebagai hal yang alamiah yang biasa muncul, dan begitu dikenali itu sudah lenyap itu, tanpa harus ditutupi. Nah, ditutupi dengan keinginan yang kita anggap sebagai sesuatu yang menyenangkan, di mana hal yang menyenangkan itu kita anggap sebagai sesuatu yang di apa ya, menyelesaikan hal yang kita anggap tidak menyenangkan tadi. Nah, pada dasarnya itulah tantangannya gitu ya. Itulah tantangannya bagaimana menggunakan latihan yang sudah dilatihkan di tempat retreat di dalam kehidupan sehari-hari. Itu dari sisi sosial, dari sisi keseharian kita sendiri, bagaimana bagaimana kita mulai bangun tidur, kemudian mau ke kamar mandi, menyelesaikan urusan ke kamar mandi, semua dilakukan dengan batin yang mengetahui, kesadaran yang tajam, kesadaran yang muncul di segala aktivitas itu. Ke sana, ke ke arah dapur mengambil minum, kemudian memencet ke air galon, kemudian menyelesaikan itu, keluar sebentar, semua itu dilakukan dengan aktivitas yang kesadaran penuh. Itu yang pesan di apa namanya, di diskusi terakhir. Bagaimana membawa manfaat atau membawa pikiran yang sudah di training selama retreat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah selesai retreatnya, kemudian ya cerita-cerita ke keseharian dari teman-teman peserta biasanya ya, ya seru-seru gitu ya, seru-seru di sini. Apa namanya? Nanti banyak peserta yang balik lagi ke retreat yang berikutnya. Oh ya, di Wihara Mendut ini retreat seperti ini dilaksanakan setahun 4 kali, 4 kali itu. Sedikit sekali. Demikian Bu, ya, demikian Bu berbagi pengalaman saya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Waluyo. Saya cuma pengen tanya ya, kan Ya, tadi ada cerita kalau kita kenali, kita tahu, terus lenyap. Kenapa yang terjadi dengan diri saya ya? Saya tahu nih saya bosen misalnya ya kalau kita naik pesawat.
7 jam, Mm-mm. 8 jam, bosen gitu. Tahu, tapi kok Ya. nggak lenyap ya? Oh ya. Saya tahu saya bosen gitu. Tapi Mm-mm. bosennya tuh nggak lenyap. Nah, oh ya. Nah, gini, bosen. Nah, ini mungkin halus ya, halus ya. Bosen terus tahu dilihat sebagai kebosanan. Kecenderungan kita adalah mencari mungkin dampak atau pengalihan, pengalihan supaya tidak bosan. Nah, supaya tidak bosan. Nah, itu sebenarnya upaya-upaya, walaupun itu masih dalam konteks meditasi kesadaran itu masih dalam keseharian itu masih kategori oke, masih kategori apa ya? Masih kategori Normal. normal gitu ya. Masuk kategori normal, tapi dalam meditasi kesadaran pengalihan, kemudian perasaan bahwa kebosanan ini kok masih masih ada terus. Nah, itu ya berarti jeda waktu yang digunakan atau batin yang mengetahui bahwa tahu taunya taunya experience dengan taunya intelek itu beda. Tahu ya, ya meditasi kesadaran ini tahu tahu by experience, tahu by experience, bukan bukan tahu aku tahu ini bosan, bukan gitu. Tapi aku aku mengamati batin ini tahu bahwa ini kebosanan. Pada saat titik itu, pada saat titik itu kebosanan hilang. Pada saat titik itu. Lalu mengapa mungkin ada kok nggak hilang-hilang ya? Ya karena hadirnya kesadaran titik itu tadi itu cuma satu titik. Titik berikutnya ya bosan lagi. Titik berikutnya ya bosan lagi. Maka sering dikatakan gurunya begini, eh, apa ya? Mengetahui kesadaran ini sesaat saja itu sudah bagus sekali kata kata gurunya ya. Nggak tahu ini apa untuk menyenangkan atau untuk menyenangkan peserta atau bagaimana. Karena ada peserta yang dikatakan gini, yang bertanya begini, saya kok bosan ya? Nah, saya kok bosan ya? Itu malah malah dijawabnya begini, berarti berarti meditasimu sudah bagus. Mengapa? Karena tahu bosan gitu. Karena tahu kalau bosan. Nah, itu sudah bagus. Gitu. Nah, tadi yang saya katakan kalau ibu tadi apa bosan terus itu karena cuma setitik boleh dikatakan gitu ya. Nggak tahu seperti apa deskripsinya. Saya mendeskripsikannya demikian. Ya hanya setitik saja tahunya. Jadi Tahunya supaya nggak hanya setitik kalau kalau diberi waktu ya kalau diberi waktu itu setitik aja. Nah, bagaimana kita menghadirkan titik ini semakin panjang. panjang gitu membentuk garis garis pendek kayak gitu nah nanti lama-lama garis panjang gitu tapi lagi-lagi kembali ke makna meditasi kesadaran tadi bahwa ingin seperti itu ingin waktu panjang itu juga bagian dari apa namanya ya rintangan keinginan yang demikian keinginan supaya waktunya sesaat menjadi lebih menjadi 2 saat menjadi 3 saat menjadi garis saat nah itu juga bagian Tangan. dari ini gitu gitu Bu. Oke. Teman-teman lain ada yang mau tanya atau mau sharing, silakan. Ya mungkin ini banyak Iya, guru-guru nih berpengalaman. seru-seru ya. Seru Seru, nih, seru saya banget. dengerin Mas Waluyo, waduh, langsung.
langsung Oh, apa ininya muncul, keinginannya muncul. Kapan oh iya. aku bisa retret di Mendut nih kan ya? Oh iya, Langsung. silakan Pak Okle. Kepengen juga ngajak Ibu Wileng ini, ajak teman-teman dari grup mindfulness kita serombongan ke sono boleh ini ya. Hmm. Boleh nih. Iya, 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 boleh. Betul, tadi Mantep saya nih. juga udah kepikir. Gimana teman-teman lain minat nggak? Jadi kalau tadi ya, Mas Iya, Waluyo waktu Ibu iya, Wileng bilang menyadari katanya bosan, tapi kok malah iya, nggak hilang-hilang bosannya gitu kan ya. Nah, iya. tadi saya dapat telepon ya, jadi saya nggak begitu menyimak. Tapi Mm-mm. saya terus berpikir, atau bukan berpikirnya ya, saya pernah mengalami kebosanan, tetapi begitu saya sadari bahwa itu adalah bosan, dan saya tidak berharap kebosanan itu pergi, tidak berharap kebosanan itu bisa digantikan dengan perbuatan yang lain, malah kebosanan itu ya udah aja gitu aja. Jadi Iya, tidak lagi terasa bosan, tetapi ya ya begitu aja adanya, iya. nggak muncul lagi bosannya, karena tadi Mm-mm. sadar ini memang bosan, ini memang membosankan, Mm-mm. udah Iya, membosankan. Jadi saya mendapatkan kebosanan dan istilahnya apa ya, menerima kebosanan itu. iya, Jadi tidak iya. ada Oh iya. bukan keinginan untuk kenapa nih, aduh mau cari apa ya, mau cari apa nih Mm-mm. untuk mengatasi kebosanan. Nah, berarti kalau udah mau mencari, berarti itu berupaya ya, Mas Waluyo, betul nggak? Iya, iya, iya. Cari Mengusahakan, kan. ingin mengembangkan Heeh. keinginan untuk tidak bosan Iya, gitu kan? iya, iya, Nah, itu yang iya. bisa, yang disebut Mas Waluyo tadi, kalau mengembangkan keinginan akhirnya munculnya penderitaan ya. Iya, betul. Nah, yang saya mau Iya, tanya, betul. Itu penderitaan yang halus seperti sekali. penderitaan itu adalah penderitaan karena tidak bisa lepas gitu ya. Iya, iya, iya. Penderitaan di sini sebenarnya karena keinginan. Keinginannya kan tidak bosan, tapi nyatanya bosan, gitu. Itu tadi tadi mungkin ada kata yang menarik ya, Pak ya. Mungkin menerima. Nah, menerima. Mungkin itu yang bisa melegakan paling tidak gitu. Daripada menolak gitu kan, kecenderungan yang negatif, yang kebosanan, kejenuhan itu kalau kita menggunakan kata kata menolak itu juga mungkin malah upaya yang lebih keras daripada menggunakan kata menerima. Ya wis lah, aku terima. Terima Nah, mungkin ya lah, mungkin itu melegakan, melegakan. Tapi lagi-lagi melegakan ya. dalam konteks meditasi kesadaran itu ya halus sebagai upaya gitu ya, sebagai upaya training, mentraining mind kita gitu, mentraining mind kita. hmm, Menerima di sini mungkin akan muncul muncul gini, muncul bahwa ya emang alaminya begitu, mau apa? Mau bagaimana, mau ditolak, semakin mau menolak menolak keras, yaitu kecenderungan sehari-hari. Nah, menutupi tadi, menolak, tapi sebenarnya menutupi sih, menolak dengan keinginan baru misalnya. Jenuh ya ditutupi dengan yang menyenangkan lah, hura-hura gitu. Itu kan kecenderungan sehari-hari. Menjadi normal, oh karena orang-orang melakukan itu kan gitu. Orang-orang semua juga melakukan itu, malah kalau kamu nggak begitu nggak normal kan gitu. Oh, menjadi banyak masukan nih, menjadi banyak legitimasi bahwa semua orang-orang melakukan seperti itu. Nah, itu kecenderungan sehari-hari. Kalau kalau kita latih, pikiran kita latih di training di retreat ini ya, itu bagian dari apa ya? Bagian dari keinginan baru gitu. Keinginan baru yang bisa jadi membuat rintangan tadi, namanya juga rintangan batin, merintangi secara untuk perkembangan spiritual itu merintangi, untuk hidup normal tanda petik di masyarakat wajar, wajar menjadi apa namanya, dianggap wajar gitu di masyarakat gitu. Nah, tapi untuk perkembangan spiritual ya enggak, ya itu merintangi gitu. Ya mau ya lagi-lagi ya pilihannya mana nih gitu.
Ya Ya, mungkin pakai kata Mas. menerima kali ya Pak ya. Nah, Mas Waluyo, itu kalau keinginan menerima itu keinginan untuk menerima bukan itu? Apakah itu Oh keinginan bukan. juga? Oh, ya kalau kalau dimunculkan iya. Kalau dimunculkan itu juga keinginan. Keinginan supaya nggak berlarut-larut. Tetapi lagi-lagi mungkin nanti ada unsur kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini munculnya munculnya kebijaksanaan itu biasanya karena tadi kesadaran yang by experience tadi, yang menghadirkan kesadaran, tahu secara alami, tahu secara tahu tahu karena alamiahnya demikian, bukan bukan tahu karena intelektualnya mikir-mikir demikian. Nah, bisa bisa dibedakan ya Pak ya. Jadi Hmm, hmm. tahu ya, tahu kalau intelektual harus begini, itu udah pikiran yang bermain. Tetapi kalau tahu Alamiah. batin, batin tahu batin tahu bahwa alaminya begitu. Sebenarnya sebenarnya kan apa ya, kata kata kebosanan, kata kejenuhan, kata keinginan, kata menerima, itu kan labelnya kita untuk membahasakan dalam keseharian ini, ya supaya ini kan, supaya komunikasi ada gitu kan. Pada dasarnya nggak perlu loh diberi diberi nama, mungkin nggak perlu diberi nama, tapi ya itu gitu, ya itu. Tapi kan kalau saya ngomong ke Bu Wileng, ke Pak Hokle, ya itu, ya tapi ya susah gitu ya, Ya karena itu kita punya kondisinya bahasa. itulah kondisi gitu ya. Jadi bukan Iya iya bosan, iya. bukannya menarik Heeh. atau apa, pokoknya itu Ya, kondisi, kondisi yang mm-mm. dialami gitu ya. Iya 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 Iya. iya iya betul. Oke. Karena Ini mungkin ngomong-ngomong nanti fenomena gitu ada ya, 1 tahun 4 kali fenomena mental. meditasi itu boleh di jadwalnya boleh di apa? Boleh di share ya nanti ya, Mas. Jadwal meditasi Oh yang iya setahunnya boleh. itu di share Iya Pak. barangkali Oh, nanti Setahun Mas cuma Waluyo nanti empat kalau tahun kali. ini, Empat berangkat kali kan tiga itu. hari. Dikit amat ya. iya iya Bu. Kan kalau Memang ya kalau karena kita mendut. rombongan bisa minta seminggu bisa dong. Oh, ya tergantung gurunya ya. Dari minggu ke minggu gitu. Nah, boleh juga. Nanti kita kondisikan. Karena Kalau gini, rombongan kan wihara bisa mendut, aja ya. uh, wihara mendut kan sebenarnya bukan settingan untuk retreat meditasi. Jadi memang Oh, ini apa ya? Ini kayak ekskul. kayak mm-mm. Jadi di Mendut juga banyak acara yang dipakai, dipinjam oleh baik lintas agama Oh, maupun agama oke. Buddha itu Buddha sendiri. Jadi apa namanya? Boleh dikatakan ini jadwal meditasi kesadaran di Wihara Mendut ini kayak sumbangsih wihara juga gitu ya untuk masyarakat umum, karena banyak sekali yang bukan Buddhis malah yang ikut, yang Iya, seneng lah iya, ya iya. datang ke sini, karena Wihara Mendut sendiri bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Magelang itu menjadi tujuan wisata spiritual baik yang beragama Buddha maupun yang bukan beragama Buddha. Oke. Kalau begitu, saya berpendapat bahwa di Wihara Mendut kita hanya datang untuk menerima Mm-mm. bimbingan-bimbingan bagaimana Mm-mm. bermeditasi, kemudian ada diskusi-diskusi untuk mempertajam Mm-mm. kesadarannya, sedangkan meditasinya dilanjutkan di rumah gitu ya. Iya, iya betul. Dan Karena di kalau cuma di uh, Mendut doang meditasinya, aduh, nanti di rumah udah nggak iya, meditasi lagi, ya mindfulness-nya iya. nggak muncul lagi dong ya. Betul. Nah, betul Pak. Itu yang paling penting. Makanya di diskusi terakhir hari ketiga itu yang paling ditekankan. Tetapi kenapa orang-orang yang pernah datang ke Mendut 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu tetap datang ke Wihara Mendut, karena dia mengatakan begini, seringnya mengatakan, ya emang ini komunitas dan saya merasa senang saja, merasa merasa bahagia berada di tempat ini, yaitu secara emosional ya, wajar wajar gitu. Tetapi Bante Bante gurunya mengatakan
orang kalau meditasi mau pergi ke luar negeri, pergi ke tempat sini, ke sana, ke tempat lain-lain, semuanya yang diamati itu diri sendiri kok. Nama dan rupa tadi, batin dan jasmani tadi. Mau di rumah, mau di komunitas, mau di luar negeri, mau di hutan sekalipun yang diamati ya itu, nggak ada yang lain. Nah, seperti itu sih poin pentingnya, Pak. Betul sekali Iya, bahwa sama. Yang emang ini diamati di adalah yang di dalam ya. Kalau kalau iya kalau betul. dibilang itu di dalam ya, itu hanya penamaan Iya, di dalam. Sebetulnya saya juga nggak tahu iya, itu di dalam apa di mana ya. iya itu. Iya, iya Ya, yang begitu. diamati ya Nah, itu batinnya itu ya. Mm-mm. heeh, iya betul. Terus kemudian di beberapa kota misalnya mereka mengumpul sendiri, misalnya sesama peserta itu mereka nanti tuker di hari-hari terakhir itu biasanya di hari terakhir tuh biasanya pada tukar nomor telepon. Kalau satu kota ya yang sebelumnya nggak kenal jadi kenal, kemudian ikut bareng pulang bareng. Nanti mereka punya punya grup kecil-kecil sendiri. Nah, biasanya seperti itu Ya, aja ya, sih. ya. Kenalnya Iya, saling kayak kita kan saling udah punya grupnya bertukar. nih. Kita Kita grupnya udah udah punya ada. grupnya, ya. Iya. Jadi udah boleh nih ya dibuat nanti apa namanya schedule-nya nih Ibu Wileng nih, Ya, siap, pimpinan kita. siap. Sesiongok lah ya. Nanti Gitu. kalau kalau nih gurunya kan Bante Santacito, jadi saya bisa berkontak langsung kepada beliau. Nah, jika ibu dan bapak punya punya minat, misalnya nanti mencocokkan waktu, kemudian melaksanakan di Jakarta yang dekat dengan sana atau di mana gitu, saya bisa mengondisikan berkontak kepada Bante, Oh menyesuaikan iya, waktu Bantenya gitu. di Jakarta juga ya. Bante, Kalau ada tempatnya ya, ada iya, tempatnya ya, nggak mm-mm, usah jauh-jauh ke sana gitu maksudnya silakan. ya. Mm-mm. Iya. Ya, Dulu Bantenya aja kami diundang lah ke eh, tempat kita. ya, dulu kami gurunya umat awam bukan biku, eh, apa namanya, umat umat awam, kemudian tinggalnya di mana ya, di Bekasi, eh, juga dengan kurikulum yang sama seperti ini. Bante Santacit, gurunya Umat Awam tadi meninggal dunia, kemudian dilanjutkan dengan Biku Santacito yang jadwalnya, kurikulumnya sama persis seperti ini. Jadi ini kurikulumnya guru yang lama sebenarnya. Terus Bante menyesuaikan, sangat bisa menerima, tekniknya sama, caranya sama, tidak terlalu ketat karena orang-orang mengikuti meditasi misalnya ada teknik tertentu, oh harus begini, harus begitu gitu. Kita hindari di sini. Nah, dihindari di sini ya, ap- ya udah mau mau kemana saja, mau bagaimana bagaimana saja selama masih dalam instruksi yang normal gitu tanda petik ya, instruksi yang nggak mengharuskan ini itu sih sebenarnya. Karena prinsipnya meditasi kesadaran yang sering disampaikan oleh Bante itu adalah eh, kesadaran pasif, passive awareness, atau eh, kesadaran yang telanjang, kesadaran apa, bare awareness. Jadi ya udah apa adanya begitu. Tadi makanya saya katakan mungkin kita tidak perlu melabeli, tapi untuk berkomunikasi kita perlu melabeli istilah-istilah nama-nama ini gitu. Tapi pada dasarnya semua semua orang bisa memiliki persepsi kata yang berbeda. Eh, apa namanya, masing-masing orang ini. Jadi itulah yang coba di apa ya, dijembatani gitu ya dengan penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kurikulum diskusi materi meditasi ini gitu, Pak. Malam, Mas. Malam, Saya Mary. ya, Untuk Bante Santa Cinto, Santa Cito ya. Itu iya, kemarin saya ngikutin retret beliau 5 hari di Megamendung. iya. Nah itu Jadwalnya mungkin, persis yang itu, yang Mas Waluyo kasih itu. Bangun betul jam betul sekali. 4, selesai Iya. 9.30 atau jam 10 gitu.
Iya. Nah, itu ada yang udah pernah ikut ya ke Pantai Ya, Santa Cito. kalau nggak Nah, salah Pantai Santa Cito ada di Vihara Arama Batu ya. iya betul. Di Malang beliau tinggal di sana. Eh, di di Malang sendiri juga ada kelas-kelas seperti ini dan mungkin malah lebih dari 3 hari mungkin sambil pergi ke Malang di sana. Cuma di Malang itu kita apa ya, padat juga jadwalnya karena banyak orang yang datang ke sana mengikuti retreat misalnya, datangnya bisa ini bisa nggak barengan gitu, bisa nggak barengan. Jadi saya mau 10 hari gitu, mungkin kayak tanda tangan kontrak gitu ya. Kemudian lapor kepada biku kepalanya, nanti ada sesi bimbingannya juga gitu. Kemudian di sana diberikan apa gazebo-gazebo, tempat-tempat tinggal meditasi. Karena memang di setting untuk meditasi. Jadi mungkin satu atau dua orang setiap rumah gazebo gitu, mungkin isinya dua tiga orang gitu ya, tiga kamar itu tinggal di sana gitu. Jadi memang disediakan. Cuma karena ruangnya terbatas, jadi ya bisa gantian tuh tergantung jadwalnya. Iya, saya juga pernah ke Vihara Arama yang di Batu itu. Ah, ah. Berapa Saya lama Bu juga di sana? saya apa? Berapa Kenapa Mas? lama retreatnya? Oh enggak, Retreatnya di saya sana sana berapa? waktu itu pas jalan-jalan aja, pas mampir. Oh, iya, iya, Terus iya, saya iya. yang retretnya itu di Megamendung. Hmm, mm-mm. Nah, ya Bante Santaci itu apa ya, meng, mengakomodir gitu ya, mengakomodir kelompok-kelompok begitu juga selama ada jadwalnya. Nah, Bante itu selama ada jadwal kosong, Bante bisa menyediakan waktu itu. Makanya di Mendut sendiri, Bante eh, kepala wiharanya kan Bante Panyawaro ya. Bante juga merekomendasikan dua guru ini gitu. Yang satu yang sudah meninggal itu sama Bante Santacito, yang lainnya ya enggak dulu gitu ya, enggak dulu. Mungkin perlu dikurasi dulu ya. Enggak tahu ya maksudnya seperti apa, tapi ya sudah cocok juga dengan jadwal seperti ini, teknik yang seperti ini, tidak terlalu ketat karena memang diperuntukkan bagi apa ya, Awam, bagi yang awam. awam lah, boleh dikatakan seperti itu. Oke, ada lagi yang mau tanya atau mau sharing? Mungkin Sena atau Widodo. Mas Mas Waluyo, Romo yang Gitu. dulu mengajar meditasi itu yang sudah meninggal itu Romo Hudoyo bukan? Iya betul. Hudoyo Hupudio. Iya, Hudoyo Hupudio. Hmm, ya, 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 ya. Beliau ya. Hmm, Iya. Pernah ya. pernah ikut kelasnya, Pak? Belum, tapi saya Oh ya. pernah baca bukunya. Oh ya. Dan dia Ya. apa ya? Kalau nggak salah, tapi itu bukunya si Mahasi Sayadaw atau apa yang dia dia sadur Ya. atau dia apa gitu Hmm. ya. Iya. Seperti itu. Eh, Pak Udoyo sendiri awalnya kan awalnya bukan bukan ini ya, bukan Buddhis, kemudian dia kebatinan, kemudian belajar ke Malang tadi juga, kemudian menjadi biku juga gitu. Kemudian dia mengajar meditasi. Pendekatannya Pak Udoyo karena beliau seorang dokter, kadang-kadang ya dengan ilmu sekulernya gitu. Jadi tidak menggunakan istilah-istilah Buddhis. Nah, karena Pak Udoyo demikian dan sudah menjadi apa ya, menjadi guru yang cukup lama, kemudian di Mendut pertama kali juga Pak Udoyo, maka Bante Santacito sendiri juga cenderung tidak menggunakan istilah-istilah yang terlalu agama gitu, agama Buddha dalam hal ini, sehingga istilah-istilah nama-nama meditasi pun dibawa ke
yang lebih sekuler gitu, Pak, supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat. Sehingga namanya di Wihara Mendut sendiri dulu zamannya Pak Udoyo, karena itu sudah mereknya Pak Udoyo begitu ya, meditasi mengenal diri. Meditasi Ya, mengenal diri mengenal yang diri, ya, ya. kurikulumnya seperti ini. Mm-mm. Kemudian oleh Bante Panyawaru diberi nama meditasi kesadaran saja gitu, supaya supaya tidak, karena itu meditasi mengenal diri sudah punya Pak Udoyo, sekarang ke Bante Santajito, tetapi dengan teknik cara yang kurang lebih sama gitu, Pak. Oke, nggak terasa nih teman-teman. Kita Oh sudah iya loh Bu, sampai maaf ya, sampai sampai nggak berlarut. apa-apa, nggak apa-apa. Kita hari ini banyak, Kita lagi belajar menyadari aja kok, Mas. iya. Jadi nanti ada sesi kedua dan seterusnya ya, Mas Waluyo. Oh iya. Ya. Sambil nanti dengan apa dengan Sosial Supply dan teman-teman yang lain kita satukan apa ya rencana kita untuk berlatih meditasi ya. Ya, apakah nanti Iya, cari tempat di Jakarta atau nanti gimana gitu ya. Iya, banyak Oke, sih yang mau saya tanyain sama Mas Waluyo, tapi kan waktu juga ya. Sekarang oh udah setengah ya, sembilan ini. iya. makanya Kita harus ada udah sesi lewat waktu ya. berikutnya ya. Makanya iya sangat sangat apa mengharapkan Mas Waluyo bisa menyiapkan waktunya untuk buat apa di apa, daily mindfulness ini gitu ya. Iya, Kalau bersedia ya, wah kita boleh sering-sering dengar atau bersedia kita kan Mas bisa Waluyo? mengajukan pertanyaan-pertanyaan Tapi dan saya Mas juga juga. belajar juga loh Pak. Iya, iya. Saya Nggak tahu Mas ahlinya. Walio belajar udah berapa puluh tahun di depan kita ya. Jadi kita mesti belajar sama Mas Walio sekarang ini. Saya saya tugasnya di Wihara Mendet menyiapkan makanan peserta, melihat peserta. Iya. Kalau Chan itu bilang ya itu menyiapkan makanan juga meditasi gitu. Ya. Oh ya, tadi yang tadi belum dibahas, waktu makan juga itu tadi karena bagian dari meditasi ya, termasuk ya mindfulness-nya di waktu makan juga. Jadi memang nggak ada. Jadi senyap senyap. Em, Ya. tanggal 28 September mungkin Bapak Ibu bisa membuka Kompas, itu ada tulisan yang sangat menarik, eh, apa silent walking. Hmm. Silent working. Kerja. Jadi Oh, lagi tren itu walking, ditulis di walking Kompas, atau walking? walking, Ker- Kerja apa jalan? jalan senyap, di Oh, di jalan senyap. di diterjemakannya jalan senyap, Oh, jalan jalan senyap itu. Siapa yang Dia tulis? menggunakan artikel itu juga pakai meditasi jalan, meditasi jalan. Dia mengatakan kitab kuno yang berasal dari agama Buddha gitu. Nah, itu hmm. lagi tren di Amerika. Eh, di Kompas, waktu saya buka baru mungkin minggu lalu ya, 28 September. Hmm. 28 September di Kompas. Itu di apa? Di Di kolom gaya websitenya ada hidup ya? kalau di website ada Pak. Iya. Jalan senyap. Nanti kita cari. Oke. Iya. Oke. Kalau Terima Ibu Weleng udah dapat boleh di-share nanti di grup. Iya, siap. Terima kasih Mas Waluyo. Terima kasih Mas Sama-sama Ibu, Jo yang sama-sama sudah teman-teman mengenalkan semuanya, kita Bapak Ibu. semua. Makasih, Mas. Terima kasih teman-teman semua, Sosial Hema juga yang udah bikinin kita Zoom ini ya. Terima kasih. eh, Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa ya di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Malam Terima semuanya. kasih. Bye-bye. Selamat